Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional hadir dan berkomitmen mewujudkan tanah untuk keadilan ruang hidup bagi rakyat, menjalin kepastian hukum hak atas tanah, serta menjadikan tanah sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui program penanganan akses reforma agraria. Akses reforma agraria merupakan usaha peningkatan pengetahuan kepada masyarakat demi tercapainya peningkatan nilai tambah produksi, pendapatan, dan perbaikan kesejahteraan. Program penanganan akses reforma agraria tahun pertama berfokus pada pemetaan sosial dan penyusunan model. Kegiatan ini berlanjut sampai tahun 2025, yang dimana pada tahun kedua berfokus kepada kelembagaan dan tahun ketiga berfokus pada fasilitasi dan akses pemasaran. Program penanganan akses reforma agraria dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, penetapan lokasi. Berdasarkan rapat penetapan lokasi yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam, ditetapkan lokasi kegiatan reforma agraria tahun pertama berada di Kelurahan Pelangkenidai, tepatnya terletak di Kecamatan Dempo Tengah, dengan luas wilayah 177,75 km persegi, dan terdapat 2 RW dan 11 RT, serta jumlah penduduk 2.513 jiwa. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, kedudukan geografis yang strategis, dan potensi pariwisata yang menarik. Hal itu menjadikan keunggulan Kelurahan Pelangkenidai dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan. Potensi di Kelurahan Pelangkenidai terdiri dari 3 sektor unggulan, yaitu pertanian, UMKM, dan pariwisata. Pada sektor perkebunan ataupun pertanian, terdiri dari kebun kopi dan hortikultura. Pada sektor UMKM, terdiri dari UMKM keranjang sayur, kerajinan seni cukilan, dan kriya akar bambu. Sedangkan pada sektor pariwisata, Kelurahan Pelangkenidai terkenal dengan sebutan kampung adat, yaitu kampung yang terdiri dari rumah bagi atau rumah-rumah adat pagar alam yang berusia lebih dari 300 tahun. Selain itu, terdapat juga peninggalan sejarah yaitu Makam Puyang Serunting Sakti yang merupakan figur yang diyakini sebagai pemimpin yang telah meletakkan pondasi dasar nilai budaya dan norma yang ada dalam tahapan kehidupan pada suku Semidang. Tahapan kedua, penyuluhan dalam rangka pengembangan program. Tahapan ketiga, pemetaan sosial. Berdasarkan hasil pemetaan sosial yang telah dilakukan, rata-rata jenis pekerjaan 300 KK responden adalah petani sebanyak 72%, hambatan usaha terbesar yaitu permodalan sebanyak 44%, dan rata-rata pemanfaatan lahan yaitu dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan sebanyak 37%, dan rata-rata bantuan yang dibutuhkan adalah pelatihan usaha. Tahapan keempat, penyusunan model. Penyusunan model dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu berdasarkan 3 sektor. Yang pertama pariwisata, kedua UMKM, dan ketiga pertanian serta perkebunan. Penyusunan model dilakukan berdasarkan focus group discussion dengan metode analisa SWOT, dan terdapat beberapa hambatan pada saat focus group discussion. Pertama, bahan baku yang sulit didapatkan, terbatasnya akses pemasaran, modal, pupuk mahal, dibutuhkan akses modal, cuaca, harga yang tidak sesuai, dan kurangnya pelatihan pengembangan pasca panen serta kurangnya alat pertanian, kurangnya bibit unggul pertanian. Kendalanya cuma di sayur, kalau situasi sekarang agak macet. Bahan bakunya agak sukar. Kendala memang sangat banyak, itu masalah bahan baku. Bambu, kayu itu sekarang itu agak mahal. Sudah itu pemasaran. Pemasaran kami belum ada kemampuan untuk melewati medsos, agak kurang. Mungkin perlu ada pelatihan-pelatihan lagi. Dan juga peralatan juga kami sangat kurang, masih sangat membutuhkan peralatan. Tidak kate modal, tidak punya duit, tidak bisa ngajak kawan kerja. Otomatis bisa kerja sendiri untuk sementara. Aku sama bapak baik, dibantulah kakek tetangga bayar hari. Berdasarkan
fokus group discussion yang telah dilakukan, didapatkan model pemberdayaan, yaitu pertanian korporasi. Model pertanian korporasi merupakan model pengembangan strategi bisnis korporasi yang dikelola oleh masyarakat melalui kelompok usaha dengan melakukan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi, dan peningkatan nilai tambah. Dan yang terakhir adalah penyusunan data. Harapannya, kegiatan akses reforma agraria tahun pertama ini bisa menjadi langkah awal untuk kegiatan pemberdayaan pada kegiatan akses reforma agraria tahun kedua, sehingga terciptanya pemberdayaan masyarakat yang sejahtera untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Pelangkenidai. Dengan terlaksananya kegiatan penanganan akses reforma agraria di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, kami berkomitmen mewujudkan cita-cita pemerintah sesuai dengan amanat RPJM Nasional tahun 2020-2024, yaitu menyelenggarakan pengolahan pertanahan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.